Selamat datang di Clash of Champions. Aku Aurora, tutor AI smart dan interaktif pertama di Indonesia dari Ruang Guru yang akan menjadi quiz master di Clash of Champions. Champions, please enter the arena. Institut Teknologi Bandung. Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, Universitas Airlangga. Namaku Maxo Salvador Suryatmaja, mahasiswa berprestasi di Universitas Airlangga, juara 1 research paper di AMSI Taiwan tahun 2023. Universitas Gajah Mada, Universitas Andalas, Aku biasanya dipanggil Dini. Institut Pertanian Bogor, Aku Muhammad Fikri Ardiansyah, akrab disapa Vicky. Universitas Islam Negeri Jakarta, Halo, nama aku Natasha Diana Permatasari. Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, Kenalkan, nama saya Ibnu Alif Dafa Gimnastiar. Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November, Universitas Bina Nusantara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Edward dari Binus University. Universitas Indonesia, Dari mukanya kayak cukup intimidating, terus ya kita tahu kalau UI salah satu universitas terbaik di Indonesia gitu. Aku biasa dipanggil Yesaya. Aku dari Universitas Indonesia jurusan Teknik Sipil tahun 2023. Aku dulu. Selamat datang di Clash of Champions. Tantangan pertama. Extreme Edition. Pada tantangan ini, para champions harus membuktikan kecepatan dan ketelitian dalam operasi penjumlahan. Terdapat 3 ronde permainan. Di setiap ronde, 10 champions tercepat yang berhasil menyelesaikan tantangan akan selamat dan masuk ke babak selanjutnya. 10 pemain yang tidak berhasil dalam ketiga ronde tersebut akan tereliminasi dari Clash of Champions. Extreme Edition. Ronde pertama. Terdapat 625 bilangan yang harus dijumlahkan. 10 champions tercepat yang berhasil menyelesaikan penjumlahan dengan benar akan masuk ke babak selanjutnya. Pertama saya kaget juga, 625 digit, gimana ngitungnya kan? Champions, kalian siap? Siap! Extreme Edition ronde pertama dimulai dari sekarang. Silakan buka amplop kalian dan mulai menghitung. Jawaban salah. Waktu aku coba submit, itu tuh aku ada salah itu. Padahal pada saat itu besar kemungkinan buat aku jadi orang yang lolos pertama. Ya yang paling challenging sih ngitungnya sih kak, kan ada 625 ya. Terus habis itu tadi itu sebenarnya saya udah mau menyerah gitu. Apa aku tak nyerah sih ronde ini supaya aku nggak stres, supaya aku bisa kerja ronde kedua gitu. Selamat, Syakira dari UI berhasil. 9 tempat tersisa.
hatiku ini mau meledak gitu. Aku harus sisa, aku gak boleh kalah dari Kak Syakira. Halo semua, aku Syakira Amirah, mahasiswi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2020. Nah, aku tuh juga pakai ruang belajar dulu pas masuk FK. IPK aku 3,82 dan di tahun 2023 saya terpilih sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia dan peringkat 3 di nasional. Jujur rasanya kaget karena pas ngitung aku benar-benar satu-satu ngitung banyak yang angka 1, angka 2 dan seterusnya sampai angka 9. Tapi akhirnya aku berhasil menyelesaikan tantangan Extreme Edition di peringkat pertama. Pertama kali pas lihat Alfi maju ke depan, aku benar-benar berharap banget orang kedua yang bisa nyelesain itu adalah Alfi. Selamat, Alfi dari UI berhasil. Seneng banget pas ngeliat Alfi akhirnya bener. Dan pas nyambut Alfi di sini, aku bener-bener kayak yeay, Alfi akhirnya ada di sini dan kita berdua dari FKUI. Cepet banget. Aku untung sih cuma salah satu. Kejer, beneran ngitung satu-satu. Kamu beneran hitung satu-satu? Real? Real. Crazy. Rasanya Wait. Siapa tuh? Satu tempat tersisa. Wait. Siapa tuh? Selamat, Ganang dari UGM berhasil. The game has ended. Extreme Edition, ronde kedua. Terdapat 360 bilangan yang harus dijumlahkan. 10 champions tercepat yang berhasil menyelesaikan penjumlahan dengan benar akan lolos ke babak selanjutnya. Extreme Edition ronde kedua dimulai dari sekarang. Silakan buka amplop kalian dan mulai menghitung. Iya nggak tahu bentuk kayak laba-laba. Iya, honeycomb. Iya itu. Struggle-nya adalah karena bentuknya dia heksagon kali ya, bukan horizontal, lurus atau vertikal. Karena dari segi hitungan tuh dikit angkanya dan kecil. Jadi dia kok bisa 2 menit loh. Tiba-tiba Kak Manuela tuh turun dari tempat duduknya dan mau summit. Kita semua di observasi aja kayak kaget tuh, dan aku juga sendiri terutama kayak shock banget kan. Jawaban salah. Tapi kita nggak tahu. Lebih ke kita harus mastiin sih. Iya. Tapi makanya tadi berarti dia maju karena dia udah tahu polanya. Dia kayak dia udah dapat segini, tinggal ngecek segini nih. Dari pertama kali lihat soal sambil diskusi sama Jessica dan juga Nashita, aku ngelihat kalau misalnya soal jumlah di seginya di setiap segi itu jumlahnya sama. Dari situ aku melihat ternyata dari setiap bentuk itu ada polanya, yaitu jumlahnya adalah 18, tapi ada satu bentuk yang polanya itu adalah 16. Nah, dari situ jadinya aku udah tahu nih bahwa sebenarnya soal ini tuh mudah, hanya saja menjebak. Selamat, Agas dari ITS berhasil. Teman-teman cukup menjumlahkan angka yang ada di sini. Ini kan 18. Dan kemudian teman-teman lihat sebelahnya, yaitu 18 juga. Aku merekomendasikan untuk teman-teman mengerjakannya dari bawah. Jadi menemukan angka 18 tadi dari bawah. Kenapa dari bawah? Nah, bagaimana cara aku jadi paling cepat? Jadi itu teman-teman cara aku dan strategiku untuk mengerjakan soal di ronde 2 ini. Selamat, Manuela dari
berhasil. Selamat, Naufal dari ITB berhasil. Game ended. Extreme Edition ronde ketiga. Ini adalah kesempatan terakhir bagi para champions untuk tetap bertahan di Clash of Champions. Terdapat 80 operasi bilangan yang hasilnya harus dijumlahkan. 10 champions tercepat akan lolos ke babak berikutnya dan 10 pemain yang tersisa akan tereliminasi. Extreme Edition ronde ketiga dimulai dari sekarang. Silakan buka amplop kalian dan mulai menghitung. Jadi yang kedua tuh lebih gampang sama. Oh iya, polanya karena lu udah tahu ada pola, jadi lu sengaja cari polanya kan. Ini dihitung, bisa ditambahin gini dah atau ini kan 7, ini 7 kan? 15 kali 7 tambah 7 berarti 16. Selamat, Falah dari UI berhasil. Untuk di ronde ketiga sebenarnya udah mempersiapkan yang terburuk, tapi ternyata nggak sesulit itu, dan kebetulan timingnya juga di sini aku dapat banget, dan di ronde ketiga ini jadi orang pertama yang lolos untuk babak selanjutnya. Selamat, Lika dari ITS berhasil. Game ended. Champions, selamat. Perjuangan kalian di Clash of Champions terus berlanjut. Sebelum memulai tantangan selanjutnya, akan ada kompetitor baru yang akan ikut bersaing dalam Clash of Champions. Telah bergabung 10 pelajar Indonesia berprestasi. Mereka datang dari universitas-universitas terbaik di dunia. National University of Singapore. Halo semua, nama aku Sandy Christian Waluyo. Aku pernah ikut International Mathematical Olympiad di tahun 2022 di Norway dan dapat bronze medal. Itu Olimpiade Matematika tertua dan paling prestigious di dunia. Untuk Clash of Champions, aku pastinya very excited dan nggak sabar buat compete sama yang lain dan pastinya menangin challenge-challenge-nya. My name is Kevin Gismo. Aku dari NUS, National University of Singapore, dan major aku Chemical Engineering atau Teknik Kimia. In 2023, I got silver medal in ICHO International Chemistry Olympiad yang pada saat itu diadain di Swiss, di Zurich. Halo semuanya, my name is Axel Giovanni Hartanto. You can call me Axel. I'm from National University of Singapore, majoring in Computer Science and double major in Mathematics. Persiapanku untuk daftar kuliah ke luar negeri itu nggak mudah, tapi aku dibantu oleh Scouters. Nah, maka dari itu, waktu daftar kuliah ke luar negeri, aku ngerasa kebantu banget sama Scouters. Nah, yang ternyata yang pertama kali keluar itu anak NUS, dan ada 2 yang aku udah kenal dari SD gitu. Yang pertama Axel dan Sandy. Aku nggak nyangka bakal bisa untuk berkompetisi dengan mereka lagi tuh. Aku beneran merinding loh, sumpah, beneran merinding aku.
Korea Advanced Institute of Science and Technology. 네, 안녕하세요. 저 지금 카이스트에서 전산학과랑 기술경영학과 복수 전공으로 비에라라고 합니다. Singapore University of Technology and Design. Nama aku Nathan Keith Purnama. I won a gold medal in the 2022 OSN Informatics. University of California, San Diego. Halo, nama saya Kenji Gunawan. Saya dari UC San Diego. Yale University. My name is Nicholas Nebentan. I'm studying at Yale University, pursuing a degree in computer science and economics. Nanyang Technological University. My name is Christopher Gobert. Gue dari NTU, Singapore. Aku hafal lebih dari 40 digit pi. Hi, so my name is Fernando. So basically I was the gold medalist of International Geography Olympiad 2019. I was 6th overall winner. Oh, balik yuk. Makan ini ya. University of Oxford. Halo semua, gue Nabil Ibadur Rahman Al-Fatra, kuliah di University of Oxford and belajar computer science. Ya, sempet kaget karena Oxford itu salah satu universitas yang aku pengenin banget. Cuma ketika ngelihat mereka itu dari angkatan 2023, 2022, masih maba. Ilmu-ilmu dari NUS, Oxford itu belum nyampe ke otak. Jadi santai aja, santai aja. Beberapa dari teman-teman luar negeri aku sebelumnya udah pernah ketemu, entah di perolimpiadaan ataupun hal-hal lainnya, bahkan ada sahabat aku dari SD. Sekarang ada tim luar negeri, berarti wah persaingannya jadi tambah ketat nih, tapi tetap pede lah, pasti menang. Aduh. Jujur takut banget, karena aku yakin next game itu pasti lebih susah dan juga soalnya pasti lebih tricky. Waktu aku sebelum dibacain rules-nya itu gimana, cuman dikasihin kertas dan juga pulpen dan juga kartu tuh aku mikir, oh ini kayaknya nggak mungkin ngitung-ngitungan. Akan ada 3 fase dalam tantangan ini. Fase pertama, memorize. Fase kedua, recall. Dan fase ketiga, examine. Pada fase memorize, para champions akan diberikan waktu selama 30 menit untuk mengingat 52 kartu yang ditampilkan di layar sesuai dengan urutan yang benar. Pada fase recall, para champions akan diberikan 52 kartu baru untuk disusun ke dalam card holder dan menekan bel jika telah selesai menyusun. Pada fase terakhir shuffle and recall, para champions akan membuktikan hasil hafalan dengan menyebutkan kartu sesuai urutan yang telah dihafalkan secara bergantian. 3, 2, 1, game dimulai. Kayaknya jangan ngapalin semua deh, karena it's kinda impossible buat ngapalin 52 gitu. Tadinya mikir kayak gitu, cuma setelah berjalan waktu, selama 10 menit tuh udah hafal sekitar 20. Memori adalah yang aku mungkin paling lemah. Jadi aku sadar ketika aku ngeliat 52 kartu, target aku adalah ngapalin 26 atau setengahnya aja. Aku ngerasa aku udah cukup dengan 26, yang penting aku bener-bener hafal dan gak ada yang salah. Jadi pertama aku udah gak expect aku bakal hafalin 52 gitu. Jadi strategiku itu aku harus hafalin 30 aja. Asalkan di awal itu nggak ada salah sama sekali. Aku lihat sebelah-sebelahku gila, hafalinnya itu langsung semuanya. Soalnya kan kalau aku buat tadi kan hafalinnya 555. Terus aku mikir kok angkanya ini kayak ada ceritanya gitu. Jadi setiap urutan 5555 itu aku berusaha buat cerita yang bisa dibuat dari angka-angka itu. I'm doing my best, jadi apapun hasilnya lihat aja nanti. Tapi ingat, I'm number one, bro. I'm number one.
1. Champions, setelah ini kalian akan diberikan waktu selama 15 menit untuk menyusun kartu dan memasukkannya ke dalam card holder sesuai dengan urutan yang benar berdasarkan ingatan kalian. Penilaian akan dilakukan berdasarkan akurasi kartu yang disusun sesuai urutan yang benar. Jika terdapat kesamaan nilai, maka ranking akan ditentukan berdasarkan siapa yang paling cepat memencet bel pada fase recall. 3, 2, 1, game dimulai. Aku berusaha buat masukin kartu ke bindernya, cuma itu kayak susah, terus makan waktu juga gitu. Jadi aku sampai frustasi gitu. Harus masukin 52 kartu satu-satu, tapi masukin satunya aja susah gitu. Aku kira tuh bakalan challenging banget, tapi turns out itu nggak sesusah itu sih buat aku. Jadi ya, I think it's still fine. Jujur waktu aku tahu aku sama Sandy jadi dua tercepat yang mencet bel, expected sih buat aku, karena emang dari awal aku rasa Sandy itu saingan yang paling berat. Tadi aku pikir bakal susah banget, tapi saat dijalanin ternyata jauh lebih gampang daripada yang aku pikirkan. Mungkin karena strategi aku juga jauh lebih unggul daripada yang lain. Yang bikin aku bisa cepat juga karena Axel paling cepat juga yang pertama, jadi aku ngerasa lebih ke boost aja sih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sesi ini, para champions harus menyebutkan urutan kartu dari kartu pertama hingga kartu ke-52 secara bergantian, sesuai dengan posisi duduk mereka. Secara bersamaan, ketika kartu disebutkan oleh salah satu champion, champions lain juga harus memeriksa urutan kartu mereka. Jika benar, champions dapat tetap duduk di posisinya saat ini. Namun jika salah, pemain akan gugur dan harus turun untuk duduk di tengah arena. Waktu pembuktian dimulai dari sekarang. Urutan kartu pertama 4 skop. Benar. Urutan kedua 10 wajik. Benar. Urutan ketiga 5 skop. Benar. 9 wajik. 5 hati. As diamond. 8 of hearts. 8 skop. King skop. 7 wajik. Benar. 14 champions telah gugur. Pemain yang salah menunjukkan kartunya, silakan turun ke tengah arena. Urutan ke-11. 6 keriting. 4 hati. Queen of Spade. 7 keriting. Jack of Diamond. 10 skop. 2 wajik. King of Diamond. Benar. Urutan ke-19. 4 keriting. Benar. Urutan ke-20. King keriting. Benar. Urutan ke-21. As keriting. Benar. Urutan ke-22. 9 keriting. Benar. Urutan ke-23. Jack keriting. Benar. Urutan ke-24. 3 waru. Benar. Expect kalau I will win this challenge, tapi ternyata aku cuma dapat 23 poin karena 3 spade and 3 clover-nya ke swap. Yang aku bikin kaget itu waktu Axel keluar di sekitar kartu ke-20-an dan Axel keluar tuh aku ngerasa, oh pasti aku menang sih ini.
Urutan ke-25. 3 keriting. Benar. Urutan ke-26. 10 hati. Benar. Urutan ke-27. Queen hati. Benar. Urutan ke-28. 2 sekop. Benar. Urutan ke-29. 6 wajib. Urutan ke-30. Jack skop. Urutan ke-31. 9 skop. Urutan ke-32. 10 keriting. Urutan ke-33. 7 hati. Benar. Urutan ke-34. As skop. Urutan ke-35. 6 waru. Benar. Jadi harusnya aku naruhnya 6 sekop, tapi aku naruh 6 hati. 6 sekopnya aku lewatin, tapi kartu-kartu selanjutnya bener. Jadi mungkin emang bukan rezeki dari aku, ini jadi evaluasi buat aku supaya belajar lebih banyak, tapi aku senang aku bisa bertahan sejauh ini dengan baik, dan aku cukup puas dengan hasilnya. Jadi kalau saya bisa lebih tinggi dari Kak Syaki atau bahkan dari anak-anak yang lain gitu, pasti kan jadi seneng banget gitu. Ya wajar kalau misalnya kayak Maxwell ya yang so gaya itu ya, karena kon iku anjene dokter ki emang kudu iso ngapal. Aku ki wong teknik ya ngapain ngapal-ngapal kayak ngono. Tersisa 3 champions. Pas aku lihat tinggal 3 orang yang tersisa dan 2 diantaranya LN, aku ngelihat ada 1 anak dalam negeri, anak FK juga, yaitu Maxwell. Dalam hati aku langsung ngomong kayak, keren juga tuh Maxwell. Urutan ke-36. 6 hati. Benar. Urutan ke-37. 7 skop. Benar. Urutan ke-38. 5 keriting. Benar. Actually, kind of hope Maxwell to be eliminated first, so the last 2 will be from NUS. Urutan ke-39. Queen Diamond. Benar. Urutan ke-40. 9 hati. Benar. Urutan ke-40. 9 hati. Benar. Karena aku udah salah sih, aku yakin yang menang bakalan Sandy sih. Karena dia emang kalau memorizing emang jago banget, dan aku tahu kalau dia di NUS itu juga very brilliant. Urutan ke-41. 3 hati. Benar. Urutan ke-42. King hati. Benar. Urutan ke-43. 8 keriting. Benar. Urutan ke-44. Queen keriting. Benar. Urutan ke-45. 5 diamond. Benar. Urutan ke-46. 3 diamond. Benar. Urutan ke-47. Habis. Even though pemenangnya itu Sandy, menurut aku itu MVP-nya tetap Axel. Karena Axel itu kelarin semuanya 52 kartu, but dia cuma kebalik 1 kartu gitu. Yang paling kuat itu sebenarnya mungkin dia. Ini nih cuma gara-gara 3 clover sama 3 spade ini aku ketukar, jadi aku nggak juara 1. Kalau ini nggak ketukar, aku sampai belakang sebenarnya bisa bener semua sampai 52.
Karena aku ngapalin sebenarnya aku ubah semua jadi angka. Jadi kartunya kan ada four symbols kan. Spade itu jadi 1, clover jadi 2, heart jadi 3, diamond jadi 4. Jadi setiap kartu tuh misalnya 4 diamond. Jadi aku tulisnya 4 gitu. Karena 4-nya for diamond, 4 for the number. Kalau misalnya symbols itu kan lebih abstrak ya. Kalau numbers itu something you can recall better karena 1, 2, 3, 4 gitu. Sandy berhasil menyelesaikan tantangan ini dengan mengingat 46 dari 52 kartu secara berurutan dengan benar. Selamat Sandy dari NUS. Tantangan Shuffle and Recall berakhir. Welcome to Clash of Champions by Ruang Guru. Kalian akan membutuhkan kerjasama tim untuk menghadapi tantangan selanjutnya yang bernama Number Chains. Berdasarkan hasil dari tantangan sebelumnya, 10 champions dengan peringkat atas akan menjadi tim captain dalam tantangan selanjutnya. Sandy. Perasaan aku waktu tahu bisa milih yang pertama sih pastinya senang banget karena aku udah bisa ada strategi dalam pikiran aku kayak aku harus milih orang yang ini. Kevin, Maxwell, Agna, Shakira, Kenji, Kadit, Nevin, Jessica, dan Falah. Kalian adalah tim captain. Kalian harus memilih 3 champion lain untuk bergabung menjadi anggota tim kalian. Pemilihan anggota dilakukan secara bergiliran mulai dari peringkat 1 sampai peringkat 10. Kemudian kembali ke peringkat 1 hingga selesai. Mulai dari Sandy sebagai pemenang tantangan sebelumnya. Silakan pilih anggota timmu. Axel. Kevin, pilih anggota timmu. Nabil. Maxwell, pilih anggota timmu. Faisal. Agna, pilih anggota timmu. Saya memilih Alfi. Shakira, pilih anggota timmu. Saya memilih Safiera. Kenji, pilih anggota timmu. Saya memilih Keith. Saya memilih Chris. Nando. Saya memilih Vicky. Saya pilih Brian. Saya memilih Hanif. Saya memilih Yaya. Saya memilih Naufal. Saya memilih Kanasita. Saya memilih Yochan. Saya memilih Greg. Saya memilih Barir. Saya memilih Agas. Saya memilih Sangah. Saya pilih Ganang. Saya memilih Yesaya. Saya memilih Gaza. Saya memilih Manuela. Saya memilih Edward. Saya memilih Nashwa. Saya memilih Davin. Tersisa Maudi, Cindita, dan Olive. Saya memilih Maudi. Jessica, pilih anggota timmu. Saya memilih Cindita. Dengan demikian,